Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Zafrinaldi dengan NIM 130120425 akan mencoba mempresentasikan tugas dari Case-Based 1 Machine Learning. Yaitu pada tugas ini terdapat dataset yang digunakan itu audit trace.csv. Karena saya NIM ganjil maka menggunakan audit trace.csv. Tujuan dataset ini yaitu untuk membantu auditor dengan membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi perusahaan yang curang berdasarkan faktor risiko sekarang dan historis. Hal pertama yang saya lakukan yaitu mengimport dataset dari GitHub seperti yang dapat dilihat berikut ini. Kemudian, saya mengimpor library yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas ini, yaitu saya menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scalar Model Selection, Scalar Neural Network, dan Scalar Matrix. Kemudian saya mengassign variabelnya, yaitu dengan memasukkan data pada variabel dan menampilkan 5 data pertama, yaitu saya mendefinisikan df atau data frame dengan yaitu dengan file audit trace.csv. Kemudian menampilkan 5 data pertama dengan menggunakan df.head seperti yang dapat dilihat berikut ini. Kemudian saya melakukan dataset preprocessing, yaitu menggunakan dua metode, yaitu data cleaning dan data reduction. Data cleaning adalah penanganan missing value dan noise, sedangkan data reduction adalah melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola mana yang diringkas, sejumlah bagian tersebar, dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Yang pertama saya lakukan yaitu menampilkan info dari dataset tersebut. Saya menampilkan seluruh kolom yang ada pada dataset dengan menggunakan df.info dan seperti yang terlihat ini. Dapat terlihat ada tipe float 64 berjumlah 23 dan integer 64 3 buah dan objek yang 1. Selanjutnya, saya akan menghapus kolom yang redundan, yaitu pada kolom total. Saya menghapus kolom total dikarenakan itu merupakan penjumlahan dari kolom baris A dan kolom baris B yang akan menyebabkan redundansi saat training. Saya menghapus kolom total dengan menggunakan df.drop total. Selanjutnya, saya mencoba menampilkan heatmap-nya seperti yang dapat dilihat. Di sini dapat ditemukan pada kolom detection risk, dia tidak memiliki hubungan dengan data lain atau tidak memiliki korelasi dengan data lain. Nah, oleh karena itu, saya akan menghapus kolom pada detection risk itu. Itu menggunakan df.drop detection risk karena tidak memiliki kaitan dengan data yang lain. Nah, kemudian saya mengecek kolom pada dataset apakah ada yang tidak memiliki nilai dengan df.isNull.sum. Ternyata ada satu kolom yang tidak memiliki nilai, yaitu kolom money value. Kemudian saya mengisi kolom money value itu dengan menggunakan df money value filna. Saya menggunakan mengisinya dengan mean untuk mendapatkan rata-rata dari data tersebut. Saya mengisinya dengan mean. Kemudian saya mengecek kembali apakah kolom money value tadi berhasil buat ditambahkan. Ternyata sudah berhasil dengan membuktikan money value-nya bernilai 0. Selanjutnya saya akan menampilkan objek pada kolom location ID karena terdapat objek tadi pada location ID. Nah, ternyata ada tipe data yang bertipe string, yaitu ada Loharu, Nuh, dan Savidon. Nah, kemudian saya akan mengubah tipe datanya tadi, mengubah tipe semua datanya itu dengan float. Selanjutnya saya menghapus data yang duplikat, ada yang duplikat saya hapus menggunakan df.drop duplikat. Nah, setelah data di perprocessing tadi, maka didapatkan total baris datanya itu sebanyak 760. Kemudian saya ingin menampilkan kembali dataset untuk memastikan semua data sudah bertipe float 64 dan menggunakan df.info. Yang ternyata yang terdapat dilihat sudah menggunakan float 64 semuanya. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan heatmap kembali untuk memastikan tidak ada kolom detection risk tadi. Nah, kemudian pada training yang saya gunakan itu multiplayer perceptron.
yaitu jaringan saraf yang menghubungkan banyak lapisan dalam grafik terarah, yang berarti bahwa jalur sinyal nonlinear hanya berjalan satu arah. MLP yaitu salah satu permodelan dalam teknologi jaringan saraf tiruan dengan karakteristik memiliki nilai bobot yang lebih baik daripada pemodelan yang lain, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat pula. Cara kerjanya yaitu dengan input layer menyuplai input vektor pada jaringan, kemudian input yang dimasukkan melakukan komputasi pada layar yang kedua, lalu output dari layar yang kedua digunakan sebagai input dari layar yang ketiga dan seterusnya. MLP merupakan representasi dari fungsi pendekatan universal. Sebuah n-layer perseptron adalah n-variable wake layer dan n plus 1 neuron layer dengan neuron layer 1 sebagai input layer. Nah, setelah dilakukan pembuktian, persamaannya dapat dihasilkan sebagai berikut persamaan fungsinya. Nah, oh, pada training saya akan melakukan pertama itu splitting data. Splitting data yaitu membagi data menjadi dua bagian atau lebih menjadi membentuk subhimpunan data. Pada program yang dibuat, data akan dipisah menjadi dua bagian. Yang pertama itu pada data list dimasukkan pada variabel y, dan sisanya dimasukkan pada variabel x. Saya menggunakan splitting data, yaitu x df drop yang untuk x-nya, kemudian listnya di y, sisanya untuk x. Nah, setelah itu, saya melakukan split dataset menjadi dua bagian, yaitu split dataset ke training set dan test set. Saya mengambil 60% training data training dan 40% sebagai data test. Kemudian saya melakukan model fitting. Pada model fitting ini, nah selanjutnya saya melakukan model fitting itu dengan memasukkan parameter dengan learning rate-nya 0,01 dan max iteration-nya sebesar 404. Nah, karena pada saat iterasi lebih dari 404, trainingnya itu akan loss dan tidak ada peningkatan lagi. Akan saya tunjukkan setelah slide ini. Nah, ini merupakan output dari yang telah saya lakukan tadi. Nah, dapat dilihat sampai 404 datanya tidak berkembang lagi. Maka saya melakukan max iteration-nya 404. Nah, kemudian saya melakukan prediksi dan menampilkan presentasi akurasi yang didapatkan dari hasil testing tersebut. Saya menghitung nilai akurasinya dan mendapatkan akurasi sebesar 98,68 sekian, dan presisinya 99,07 sekian, dan recall-nya 97,27 sekian. Kemudian saya menghitung confusion matrix-nya menggunakan scalar matrix. Kemudian saya menghitung confusion matrix-nya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, evaluasi hasilnya pada confusion matrix. Confusion matrix ini merupakan hasil perbandingan dari y-test yang berfungsi untuk testing data dan y-prep untuk merupakan prediksi yang dihasilkan oleh sistem. Dengan total data yang dites sebanyak 40% dari 760, yaitu 304 data. Nah, didapatkan true positifnya sebanyak 193, true negatifnya sebanyak 107, false positifnya 1, dan false negatifnya sebanyak 3. Hal yang harus diperhatikan lagi pada false negatif, yaitu karena dikhawatirkan ada data sensitif yang seharusnya diindikasi positif, namun sistem menandakannya sebagai negatif, yang dapat mempengaruhi kinerja orang bahkan sekitar. Sekian slide yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan mencoba mendemokan program yang telah saya buat. Nah, dapat terlihat programnya berhasil jalan. Nah, kemudian saya akan menunjukkan laporan yang telah saya buat. Ini pendahuluannya. Nah, ini dataset pre-processingnya. Ini merupakan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini masuk ke dalam trainingnya.
Nah, dan ini outputnya. Nah, ini merupakan evaluasi hasilnya. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.